Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hizra Dumbela dari kelas A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni materi sistem reproduksi manusia pada mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Nah, sistem reproduksi manusia merupakan salah satu komponen sistem tubuh yang sangat penting meskipun tidak berperan dalam homeostasis dan esensial bagi kehidupan seseorang. Pada manusia, reproduksi berlangsung secara seksual, di mana organ reproduksi yang dimiliki oleh manusia itu berbeda antara pria dan wanita. Nah, di sini struktur dan fungsi organ reproduksi, baik pria maupun wanita, memiliki organ reproduksi yang terdiri dari dua bagian berdasarkan letaknya, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Nah, yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sperma atau gametogenesis dan menyalurkan sperma ke wanita. Yang pertama, alat kelamin luar. Nah, yang pertama yakni penis, di mana berfungsi sebagai alat penetrasi pada vagina wanita saat kopulasi atau persetubuhan. Yang kedua, uretra adalah saluran yang mengantarkan urin dan sperma. Yang ketiga ada skrotum atau zakar, merupakan suatu kantong kulit yang membungkus testis dan epididymis. Kemudian ada alat kelamin dalam pada pria. Yang pertama, testis. Testis pada pria berjumlah sepasang, berbentuk opal dan terletak di skrotum. Di dalam testis terdiri proses pembuatan sel kelamin jantan dan hormon kelamin. Yang kedua ada epididymis. Nah, epididymis ini merupakan saluran reproduksi yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Yang ketiga ada vas deferens, yakni saluran lanjutan dari epididymis, di mana fungsinya adalah mengangkut sperma menuju vesikula seminalis atau kantong sperma. Yang keempat ada kelenjar kelamin. Nah, kelenjar kelamin yang dimiliki oleh seorang pria adalah vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboureteklar atau Cowper. Yang selanjutnya ada struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Yang pertama ada alat kelamin luar, yakni labia mayora atau bibir besar, yaitu struktur terbesar alat kelamin luar perempuan yang tebal dan berlapiskan lemak. Yang kedua ada labia minora atau bibir kecil, ialah lipatan kulit yang halus dan tidak memiliki lapisan lemak. Selanjutnya ada mons veneris, adalah tonjolan lemak yang besar sebagai pertemuan antara sepasang labia mayora. Yang keempat ada klitoris, yakni disebut juga kelentit, berupa tonjolan kecil dan memanjang serta homolog dengan penis pada pria. Yang kelima ada orifisium uretrae, adalah muara dari saluran kencing yang terletak di bawah klitoris. Yang keenam ada himen, yakni atau sering disebut sebagai selaput darah. Yang ketujuh ada kelenjar reproduksi. Sama halnya seperti pria, wanita juga memiliki beberapa kelenjar reproduksi. Di antaranya adalah kelenjar vestibulari, kelenjar vestibulari mayor dan minor serta parauretralis. Kemudian alat kelamin dalam wanita. Yang pertama ovarium atau disebut indung telur. Nah, ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut, di mana ovarium ini memiliki struktur berbentuk bulatan-bulatan yang disebut folikel. Yang kedua ada oviduk atau tuba fallopi, yang merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim atau uterus. Yang ketiga adalah rahim atau uterus. Nah, rahim pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot yang tebal. Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan bisa disebut sebagai leher rahim atau cervix. Kemudian yang keempat adalah vagina, merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim, di mana vagina terdiri atas otot yang membujur ke arah belakang. Kemudian ada proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, pada proses ini terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Pada saat dilakukan senggama, pria dapat mengeluarkan ratusan juta sperma. Kemudian, sperma tersebut tidak dapat langsung membuahi sel telur karena hanya sebagian kecil yang bisa masuk ke mulut rahim. Nah, sperma dapat bertahan dalam saluran reproduksi wanita
kurang lebih 24-48 jam sambil menunggu sel telur diovulasikan. Sel telur yang diovulasikan akan mendapatkan sejumlah perlindungan dari lapisan zona vellucida dan corona radiata. Nah, sel telur ini akan bertahan dari 6 sampai dengan 24 jam setelah diovulasikan. Kemudian pada saat fertilisasi terjadi, sperma akan mengalami proses kapasitasi ketika bertemu dengan ovum. Kemudian sperma menembus zona vellucida sel telur. Nah, saat sperma dapat menembus sel telur, hanya kepala sperma yang bisa masuk. Nah, dari ratusan juta sperma hanya akan ada satu sperma yang berhasil menembus. Selanjutnya, inti sel sperma memasuki sitoplasma sel telur dan terjadilah peleburan antara inti sperma dengan ovum sehingga terbentuklah zigot. Nah, proses pembuahan ini terjadi di ampula tuba Fallopi pada wanita. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.